Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengecek kebersihan dan kerapihan pakaian kalian. Coba berdiri sebentar ya. Oke, tidak ada anak yang pakaiannya dikeluarkan. Oke, udah masuk, ya udah rapi semua ya pakaiannya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum belajar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk siap. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Bersama Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semangat pagi. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat ya. Oke, anak-anak silakan berdiri sebelum ke kegiatan pembelajaran. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya. Silakan dipimpin oleh Putri. Ya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya Tujuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Abdul Haris, oke, sebelumnya nanti Ibu memanggil kalian dengan
nanti menyebutkan bagaimana perasaan kalian hari ini, ya. Oke. Abdul Haris, bagaimana perasaanmu hari ini? Bagaimana? Happy. Ataya, bagaimana perasaanmu hari ini? Iya sekali. Dede Firman, bagaimana perasaanmu? Happy sekali. Faisal, oke, gimana perasaanmu hari ini? Senang sekali. Senang. Fajar, bagaimana perasaanmu? Senang. Intan Mutia, bagaimana perasaanmu, Nak? Senang sekali. Zihan, bagaimana perasaanmu? Happy. Keisa, bagaimana perasaanmu? Baik. Listiana, gimana perasaanmu? Happy. Lutfi, Hadir. bagaimana perasaanmu? Sangat senang. Sangat senang. Oke. Lalu Mustafa, Hadir. mana? Oh iya, bagaimana perasaanmu? Happy. Happy aja. Maharani, gimana perasaanmu? Happy. Oke. Mesya, ya gimana perasaanmu? Happy. Muhammad Aldiansah, Hadir. bagaimana perasaanmu? Happy. Muhammad Rifki, Hadir. ya gimana? Hadir. Baik. Muhammad Abdul Muhyi, bagaimana dengan perasaanmu hari ini? Happy banget. Muhammad Akbar, Hadir. ya bagaimana perasaan? Happy. Muhammad Revan, Hadir. bagaimana perasaanmu? Bahagia. Bahagia. Nana Sutisna, Hadir. bagaimana perasaanmu? Banget. Happy banget. Raju, mana Raju? Oke, bagaimana perasaanmu? Happy. Ripal, Ripal Diansah mana? Oke, bagaimana perasaanmu? Happy. Syafa, ah iya. Bagaimana perasaanmu Syafa? Bahagia sekali. Tadi Irawan, Hadir. bagaimana denganmu? Baik. Baik. Vita Loka, bagaimana perasaanmu hari ini? Sangat senang. Wina, bagaimana denganmu? Sangat semangat. Siti Zainab Kaila, oke, gimana denganmu? Happy. Baik, untuk hari ini kalian hadir semua ya. Oke, silakan kalian buka buku catatannya dan buku paketnya. Kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tema 1, yaitu kondisi geografis dan pelestarian sumber daya, dan submaterinya yaitu peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran dari materi peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu nanti peserta didik diharapkan mampu menganalisis peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ya, ini tujuan setelah kalian mempelajari materi berkenaan peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ya, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam gitu. Oke, sebelum ke materi peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita mengingat dulu materi yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari
mengenai bagaimana sih kondisi geografis di negara Indonesia. Lalu setelah itu kita mempelajari materi bagaimana pemanfaatan sumber daya alam. Kalian masih ingat sumber daya alam di Indonesia itu ada sumber daya alam apa saja? Silakan Wina. Sumber daya alam hutan, Ya. sumber daya alam pertambangan, Pertambangan. sumber daya alam kemaritiman. Nah, ya, pada materi sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai sumber daya alam, di mana sumber daya alam khususnya di negara Indonesia itu ada sumber daya alam hutan, lalu ada sumber daya alam pertambangan, dan ada sumber daya alam kemaritiman. Nah, setelah mempelajari materi mengenai bagaimana apa saja gitu sumber daya alam di Indonesia yang tersedia, lalu pada materi sebelumnya juga kita sudah membahas bagaimana kualitas sumber daya manusia, khususnya bagaimana sih kualitas sumber daya manusia itu sendiri dalam pemanfaatan sumber daya alamnya ya. Nah, lalu kita kita itu di lingkungan masyarakat itu ada yang namanya lembaga sosial ya. Nah, kita masuk ke sebelum ke peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri, mari kita perhatikan gambar-gambar yang ada di depan. Nah, itu merupakan contoh gambar-gambar lembaga sosial ya. Nah, silakan kalian perhatikan satu persatu gambar yang ada di depan kalian. Itu merupakan gambaran mengenai lembaga sosial ya. Nah, itu ya. Yang pertama ada lembaga apa? Keluarga. Ada lembaga keluarga. Lalu gambar kedua ada lembaga agama. Lalu yang ketiga ada lembaga ekonomi, yang keempat ada lembaga pendidikan, dan yang kelima itu ada lembaga politik. Oke, itulah gambar-gambar mengenai mengenai lembaga sosial ya. Oke, sebelum ke bagaimana peranan lembaga sosial itu dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekilas kita pahami dulu ya lembaga sosial itu sendiri apa. Nah, silakan kalian perhatikan bahwasanya lembaga sosial itu adalah seperangkat aturan atau tata cara yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi lembaga sosial itu terdiri atas norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat agar supaya masyarakat dalam menjalankan kehidupannya itu memiliki keteraturan hidup ya. Nah, ini secara definisinya. Nah, ini ada pendapat lain bahwasanya lembaga sosial itu tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Nah, jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, ya, maka kehidupan dalam masyarakat itu akan mengalami kekacauan. Ya, contohnya aja kalian sekarang berada di lembaga pendidikan ya, yang mana di setiap lembaga pendidikan itu pasti memiliki peraturan. Setiap sekolah dimanapun sekolahnya pasti memiliki peraturan agar supaya peserta didiknya mampu mentaati peraturan yang ada di sekolahnya dan agar tidak melakukan penyimpangan ya. Itu. Nah, tadi sebelum ke bagaimana peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, tadi sudah di awal sudah ditayangkan ya apa saja lembaga-lembaga sosial. Ada yang masih ingat? Tadi lembaga sosial apa saja? Silakan Wina. Lembaga keluarga, terus lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan lembaga ekonomi. Nah, itulah lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat.
Nah, setiap lembaga sosial itu memiliki peranan penting dalam pemanfaatan sumber daya alam ya, agar supaya bagaimana sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, di negara kita itu tetap lestari gitu, bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang ya. Nah, ini bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan bahwasanya lembaga sosial itu ada lembaga pendidikan, lembaga keluarga, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga pendidikan ya. Nah, oke, yang pertama di sini ada lembaga keluarga ya. Nah, pada gambar tersebut kalian sudah melihat ya bahwasanya pada gambar tersebut itu memperlihatkan gambaran apa, yaitu adanya laki-laki dewasa, seorang perempuan dewasa, dan ada anak kecil. Nah, itu merupakan lembaga keluarga ya. Ada yang berperan menjadi seorang ayah, berperan jadi seorang ibu, dan ada kedua anak. Nah, itu menggambarkan bahwasanya itu merupakan lembaga keluarga. Nah, kalian diajarkan sejak dini bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam, khususnya apalagi ketika kita melihat lingkungan sekolah kita yang lahannya luas. Nah, di situ kita sudah melakukan bagaimana penanaman tanaman ya, sayuran gitu. Nah, selanjutnya ada lembaga politik ya. Di sini lembaga politik pun memiliki peranan yang sangat penting gitu dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini peranan lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu adanya suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, jadi ketika kita akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu tidak sembarangan ya, apalagi ketika kita memanfaatkan sumber daya alam misalkan hutan gitu ya, itu masyarakat tidak diperbolehkan melakukan penebangan hutan secara liar atau ilegal gitu. Di situ ada peraturannya ya. Di sini ada pasal mengenai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pasal ini yaitu menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi kita tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan. Ya, di sini Ibu sudah menyiapkan video ya mengenai salah satu lembaga sosial yang ada di negara Indonesia ya, khususnya di Pulau Jawa. Nah, pada video tersebut itu menampilkan mengenai bagaimana salah satu lembaga sosial itu memanfaatkan sumber daya alamnya. Ya, silakan kalian simak dan analisis ya bagaimana masyarakat tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Dia peranan bagaimana setiap lembaga sosial tersebut menanggapi permasalahan lingkungan yang ada gitu ya. Oke, setiap kelompok nanti akan menganalisis artikel ya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil artikel mengenai permasalahan lingkungan. Lembaga ekonomi keluarga. Oke, ini yang pertama lembaga. Oke, perhatikan ya lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya, pastikan itu diisi semua ya. Lembaga sosial yang paling atas itu diisi dengan judul lembaga bagian kelompok kalian. Nah, pastikan yang itu ya, yang ini diisi semua. Dari mulai yang atas itu lembaga sosial apa ya.
Sumbernya ditulis. Singkat aja. Nah, sumbernya itu kan yang ada di bawah. Sampai sini. Sampai sini. Nah, sumbernya tulis internet. Internet aja. Nah, kalau kalian udah selesai mengerjakan LKPD, setelah menganalisis artikel tersebut, dipersiapkan untuk maju ke depan untuk melaporkan kepada teman-teman kalian hasil analisis kalian. Silakan maju ke depan untuk lembaga keluarga terlebih dahulu. Kedua, yaitu jelaskan peran dan fungsi lembaga sosial tersebut disertai contohnya. Lembaga keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Contohnya dengan memberikan pemahaman kepada anggota keluarga dan dimulai dari rumah untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis kelompok dari hasil artikel. Adapun hasil artikel kami adalah tentang lembaga sosial agama. Pada artikel ini, menurut salah seorang kiai yaitu Kiai Tantowi, bahwa alam kini sedang menggeliat sehingga seringkali menimbulkan bencana, baik gempa, banjir, tanah longsor, angin topan, dan sebagainya. Deskripsikan permasalahan hasil analisis kelompok dari artikel tersebut. Pada artikel tersebut membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada pemanfaatan yang berasal dari sumber daya alam, keanekaragaman hayati. Indonesia memang terkenal dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Permasalahan hasil analisis kelompok kami dari artikel tersebut. Pada artikel tersebut membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada pemanfaatan yang berasal dari sumber daya alam hutan. Terjadinya kasus perambahan kawasan dan penebangan liar yang terjadi di kawasan hutan KPH Madya Dungomasa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita ke kuis, ya. Oke, di sini Ibu ada apa ya, sebagai ice breaking juga gitu. Di sini Ibu menyiapkan acak nama. Nanti ketika ada yang muncul namanya, mohon untuk menjawab pertanyaannya, ya. Nama yang muncul nanti, nah di situ muncul nama Jihan. Nah Jihan, silakan kamu jawab ya pertanyaan ini. Nah silakan dijawab. Apa jawabannya? Lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan aturan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam adalah apa? Jawabannya yang keras? Lembaga politik. Oke, betul. Oke, selanjutnya. Peran lembaga agama dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat diwujudkan melalui apa? Siti Zainab. Ayo, apa? Pendidikan? Oke, jawabannya betul ya. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang Muhammad Rifki. Jawab pertanyaan berikutnya. Peran lembaga ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam salah satunya adalah meningkatkan nilai. Oke, betul ya jawabannya. Oke, selanjutnya. Oke.
Ready? Silakan jawab pertanyaan berikutnya. Lembaga pendidikan. Oke, betul ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya yang harus dijawab oleh siapa nih? Dede. Oke, jawab. Soal terakhir, lembaga sosial yang paling berperan penting untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar yaitu lembaga apa? Lembaga apa? Lembaga keluarga. Coba. Tuh? Iya, oke. Sebagai refleksi pembelajaran ya, Ibu mau menanyakan pertanyaan, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Seru nggak? Oke, seru. Nah, lalu kegiatan apa sih yang membuat kalian itu bersemangat dalam pembelajaran hari ini? Kuisnya, ya. Oke, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak lagi kuis sebagai evaluasi pembelajarannya. Jangan hanya, oh iya di sekolah udah mempelajari mengenai lingkungan hidup, bagaimana pelestariannya, bagaimana pemanfaatannya, tetapi kalian tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita mempelajari bagaimana pemanfaatan sumber daya alam di sekolah, maka silakan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ya, dimanapun kita berada gitu ya. Mohon kita harus bisa menjaga lingkungan. Nah itu. Nah mungkin pembelajaran hari ini mengenai materi pemanfaatan sumber daya alam cukup sampai saat ini, sekarang ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalian sebutkan dengan cepat ya. Di sini tebak warnanya itu adalah menebak warna pada tulisan ya. Jadi ini sebagai relax gitu. Oke, kalian sebutkan dengan cepat warnanya gitu ya. Sok. Kan? Oke. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran mengenai peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam? Silakan, Wina. Bahwa setiap lembaga sosial memiliki peran masing-masing dalam memanfaatkan sumber daya alam. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Putri. Setelah mempelajari kegiatan lembaga, kami jadi lebih mengenal peranan lembaga masing-masing. Lebih mengenal lembaga masing-masing. Oke, Oke, untuk hari ini mungkin dicukupkan ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk siap. Ya, doa dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga di pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.